pelayanan, apalagi menuntut pelayanan. Nah, saya mau kasih tahu ada ciri-ciri orang rendah hati yang kriterianya itu match banget dengan bisnis yang kita jalani. Ini ciri-cirinya nih. Yang pertama, orang yang rendah hati paham dan menerima kalau mereka bukanlah yang paling pinter. Jadi dia tahu gitu, gak selalu benar nih gue nih, harus mendengar orang lain gitu. Yang kedua, orang yang rendah hati adalah pendengar yang baik yang menciptakan suasana yang nyaman di mana ide-ide yang disampaikan akan didengar. Artinya suasananya nyaman gitu, gak kayak di pengadilan gitu, gak kayak lagi diadili gitu kan. Kamu coba jelasin kenapa kemarin gak mepet, coba kronologisnya gimana kemarin. Gak kayak gitu ya Bapak Ibu. Itu ngeri itu gak rendah hati, namanya menyeramkan itu suasananya. Yang ketiga, orang yang rendah hati belajar dengan cara bertanya dan menyerap informasi, bukan dengan berbicara. Jadi dia tuh mikirnya tuh, wah ada sesuatu dan selalu ada yang bisa dipelajari dari setiap keadaan. Jadi bukannya orang lagi mitra misalnya lagi konsultasi, dia mulai jadi kompor. Oh gitu ya, itu terus. Emang sih dia bertanya gitu ya, tapi ya malah jadi kompor. Nah, kita jangan kayak gitu. Semakin cepat kita memiliki 3 ciri-ciri rendah hati ini, udah pasti orang-orang di sekitar kita tuh akan mengatakan seperti ini. Wah, Henny tuh udah berubah. Mereka itu mengatakan kayak gitu Bapak Ibu, itu semata-mata karena mereka tuh gak tahu bagaimana cara mengatakan bahwa kita itu bertumbuh. Jadi bilangnya tuh berubah, padahal itu tuh bertumbuh. Nah, jadi cepat-cepat ya teman-teman ya, kita memiliki 3 ciri-ciri ini supaya kita menjadi salah satu orang yang berbahaya. Kita lanjutkan. Yang kedua, work silently. Ini artinya bekerja dengan diam atau diem-diem bekerja. Jadi nggak kayak tong kosong nyaring bunyinya gitu. Nah, work silently ini kita tidak perlu banyak bicara. Kita nggak perlu ngomong sama orang lain tentang apa yang sedang kita kerjakan atau target apa yang sedang kita kejar gitu ya. Karena sebagian besar orang itu nggak peduli Bapak Ibu dengan target kita, dan sebagian besar orang lagi justru malah mau menjatuhkan kita supaya kita nggak mencapai target kita itu. Itu jadi ya santai aja, diem aja, slow gitu, kerja di belakang layar. Yang kedua, tidak perlu buat pengumuman tentang apa yang sedang kita kerjakan lagi, tentang goal-goal kita nggak perlu ngomong. Apalagi kepada mitra-mitra baru ya, yang peringkat-peringkat baru, waduh langsung posting di sosial media, I am for life distributor, I am proud to be for life distributor. Nggak perlu Bapak Ibu, beneran itu malah membunuh bisnis Bapak Ibu. Ya, jadi kita tuh gimana dong? Biarkan prestasi kita yang berbicara. Ya tiba-tiba nanti, waduh ini ada 50 orang yang namanya akan terpajang gitu ya sebagai pemenang Vagansa. Itu prestasi. Biarin prestasinya berbicara tiba-tiba gitu ya. Kita sudah mau posting nih, kita lagi jalan-jalan. Nama kita ada sebagai nama-nama orang-orang yang berada di peringkat baru. Yang seperti itu yang kita mau gitu. Jadi biar haters kita tuh makin pusing gitu ya, lihat kita, buset nih orang sukses banget gitu. Nah, tapi kita tetap kembali humble dan tetap work silently dan kembali kerjakan target-target kita yang berikutnya. Ya. Dan tugas kita ke orang lain gimana dong? Ya siapapun itu, walaupun kita nggak tahu apa yang mereka sedang kerjakan, ya kita support, kita selalu memberikan kata-kata positif kepada mereka. Sukses ya, apapun yang kamu sedang kejar bulan ini, target-target kamu apa, saya doakan kamu selalu sukses. Dengan begitu mereka juga pasti akan mendoakan kita. Setuju nggak? Setuju. Ini serius semua ya? Oke, kita lanjutkan ya. Yang ketiga, use your time wisely. Gunakan waktumu dengan bijaksana. Ya, kesalahan terbesar dari kita yang kita perbuat dalam hidup kita itu adalah kita pikir tuh kita punya waktu. Enggak. Dengan segala goal kita yang kita ingin capai, pengen punya rumah, pengen menyekolahkan anak di sekolah yang terbaik, ingin naik haji, apapun itu goal kita pikir kita punya waktu. Ah gampang, anak gua mah masih kelas 3 SD, masih lama SMP-nya, masih cukup waktu untuk aku bekerja mendapatkan uang untuk menyekolahkan anakku nanti ke SMP. Aduh, anakku
baru kelas 2 SMA, ntar juga kuliahnya ada kok, rezekinya, duitnya ada. Kita pikir kita punya waktu. Saya mau cerita. Sejak 10 tahun yang lalu saya dan Edu sudah mengirimkan mertua saya untuk wisata rohani. Sejak 10 tahun yang lalu. Mertua saya ini langsung ngomong ke saya, Rin, mama mau pergi wisata rohani, bayarin lah ya. Oh iya Inang, kami bayarin. Saya tawarkan juga hal yang sama kepada orang tua saya, tapi mereka nggak mau. Oh ya udah, nggak apa-apa. Sampai mertua saya sudah pergi yang ketiga kali, orang tua saya tetap nggak mau. Terus saya tanya dong, kenapa sih Ma kok nggak mau? Mama saya bilang, mama takut nanti kalau mama pergi sama papa hanya berdua, nanti kenapa gimana? Kenapa gimana gitu. Iya soalnya mama kan sakit-sakit, papa nanti nggak bisa bantu sendiri gimana? Jadi rasa ketakutannya udah tinggi gitu loh mama saya. Terus saya sama Edo diskusi, ya udah deh bang, gimana kalau kita ikut temenin gitu. Kita tahu kan biayanya juga bukan murah gitu ya, berempat loh ini langsung gitu. Terus setelah kita diskusi, ya deh, ayo deh kita pergi berempat. Udah, kita kasih tahu orang tua saya gitu ya. Wah mereka senengnya luar biasa. Wah kalau gitu mama harus olahraga. Oh papa harus banyak jalan pagi. Oh makannya harus sehat supaya besok nanti jalannya kuat. Oh mereka sudah senang banget. Dan kita lebih bahagia lagi. Dan tahu Bapak Ibu, hanya beberapa hari kita mau berangkat. Lockdown 2020, pandemi COVID. Kita pikir kita punya waktu loh. Enggak. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun ya, tetap nggak bisa pergi. Dan kondisi kesehatan papa saya semakin menurun, terus menurun. Juli 2022 papa saya dipanggil Tuhan. Kita pikir kita punya waktu. Enggak Bapak Ibu. Waktu kita sangat sempit. Gunakan waktu teman-teman yang semaksimal mungkin. Kita nggak punya waktu. Jangan menunda, jangan males. Kalau kita nggak mau berkorban untuk orang-orang yang kita cintai, maka orang-orang yang kita cintai itulah yang akan jadi korbannya. Pikirkan baik-baik. Nah saya mau menampilkan satu video. Video ini pas saya lihat tuh nyesek banget di saya gitu. Nggak tahu di teman-teman ya, tapi kita saksikan aja videonya. Tolong di play aja. Sebetulnya males tuh boleh-boleh aja. Cuma males tuh butuh sekali banyak biaya. Nah, udah punya belum dananya? Kalau belum ya jangan males lah. Tahu diri dikit. Bisa gak? Kalimat terakhirnya itu loh. Tahu dirilah dikit, ya ampun. Emang saya pas melihat ini ya ampun kok gue males banget ya gitu. Rasi tuh langsung kayak gitu tuh Bapak Ibu. Ternyata males itu memang butuh duit. Kalau kita males masak, kita harus pesan makanan ke restoran perlu duit. Ya enggak? Kalau kita males di rumah, pengen jalan-jalan butuh duit. Gitu. Kalau kita pengen kita males gitu ya menggali daftar nama kita nggak ada rekrutan, ya nggak ada bonus rekrut, nggak ada duit, gitu loh. Itu sangat-sangat mengerikan sekali gitu. Jadi ya jangan males, ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini. Saat kita mengatakan berbagai alasan untuk menutupi rasa malas kita, ada yang terus bekerja loh. Dan saat kita menunda, ada yang closing. Terus kita masih rebahan, diem-diem, tenang-tenang. Aduh Rina, itu yang saya katakan sama diri saya sendiri gitu loh. Apalagi pada saat membuat materi ini gitu. Kayaknya malu gitu sama diri sendiri. Orang miskin yang jadi sukses banyak. Orang yang berpendidikan jadi sukses pun banyak. Bahkan orang yang berkebutuhan khusus pun jadi sukses banyak. Yang gak ada dan gak pernah ada itu orang malas jadi sukses. Enggak Bapak Ibu? Setuju. Kita bangkit lagi sama-sama. Jadi buang tuh rasa malasnya tuh, disisihin. Aduh
Aku harus bangkit untuk orang-orang yang aku kasihi gitu, orang-orang yang aku sayangi. Ya. Yang berikutnya, hard on yourself. Ini aja yang di gambar ini aja udah keras banget hidupnya kayaknya ya. Dia harus membawa batu bata di kepalanya gitu. Kita nggak kayak gini gitu. Kita kalau mau pinter tuh bisa nggak sih kita nyuruh orang lain yang belajar terus kita yang pinter? Nggak bisa ya. Kalau kita mau kaya, kita bisa nggak nyuruh orang lain yang kerja terus kita yang kaya? Nggak bisa juga ya. Ternyata tuh semuanya harus kita yang kerjain, Bapak Ibu. Nggak bisa kita ngarep tuh orang lain yang kerjain, kecuali saya, mungkin saya bisa minta ngarep-ngarep dari suami saya gitu ya. Tapi pada dasarnya ya kita harus kerja. Ya, saya mau tampilkan satu video lagi. Ini videonya sangat singkat dan sangat dalam maknanya. Jadi tolong kalau ada mau pegang handphone atau lagi mau mencatat gak usah dulu, biar kita lihat dulu videonya. Oke? Ini Cak. Ada yang relate nggak dengan video ini? Atau mungkin ada yang pernah teriak seperti ini? Atau pengen banget teriak capek gitu? Mungkin ada, mungkin enggak ya. Tapi saya mau share. Mungkin ini agak dalam, tapi saya nggak akan dalam-dalam banget gitu ya Bapak Ibu ya. Apa sih biasanya yang diperdebatkan suami istri? Duit ya? Gak jauh-jauh dari duit ya? Berantem suami istri cuma gara-gara duit. Suami capek kerja, istri capek atur duit. Suami ngerasa udah ngasih duit banyak ke istri, istri ngerasa suaminya kurang ngasih duit. Akhirnya mereka saling menyalahkan satu sama lain terus berantem. Mereka nggak bisa berkomunikasi dengan baik karena kepalanya penuh. Terus mereka nggak bisa berkomunikasi, mereka nggak bisa menikmati waktu mereka berdua karena mereka kepala itu mau pecah, capek, mikirin cicilan, mikirin utang, gali lubang tutup lubang, mikirin kontrakan, capek banget gitu. Jadi, tapi saya mau kasih tahu di sini, seorang penulis terkenal bernama Zig Ziglar, dia mengatakan, if you will be hard on yourself, life will be easy on you. But if you insist upon being easy on yourself, life is going to be hard for you. Jadi kalau kita mau keras sama diri kita sendiri, hidup kita nantinya tuh gak capek, easy, mudah semuanya. Tapi kalau sekarang kita santai gitu ya, slow, ya yang terjadi seperti tadi video itu, dikit-dikit teriak capek gitu, karena kitanya maunya santai dulu, santai aja, masih lama, tenang aja, ntar juga ada ini segala macam, dengan berbagai alasan gitu Bapak Ibu. Nah, kita jangan kayak gitu. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, ya Bapak Ibu ya. Kalau kita, saya mau cerita. Waktu kami memulai bisnis ini, Edu berlatar belakang seorang dokter. Saya berlatar belakang seorang karyawan. Kami sama-sama jago di bidang kami. Tapi di bidang MLM, benar-benar nggak tahu apa-apa. Blank. Terus kami belajar dong. Dan pada saat memulai bisnis for life, Edu ya Bapak Ibu ya, dia tuh nyalain laptop aja tuh nggak bisa loh. Pencetannya di mana dek? Gak tahu dia. Excel, bagaimana cara pakai Excel? Gak tahu. Pakai PowerPoint, apalagi? Saya kasih tahu nih loh bang, ada animasinya. Nanti tuh slide datangnya masuknya satu-satu gini. Hah? Loh? Beneran gak bisa dia. Tapi lihat sekarang, jago banget, bahkan lebih jago dari saya pakai PowerPoint. Begitu juga waktu itu kita baru memulai bisnis ya. Kebetulan kita baru Edu, klien kita Bang Ronald dan Pak Zakaria.
Nah ini tiga-tiganya sama-sama gak ada yang bisa komputer Bapak Ibu. Dari situ cuma saya satu-satunya yang bisa. Terus mereka tuh bilang gini, kita tuh harus buat brosur loh, ini brosurnya bahasa Malaysia. Gitu ya. Terus, ya udah, Rin, kamu bikin Rin. Ya udah, diskusi deh materinya A, I, U, E, O itu ya. Terus saya yang desain nih brosurnya Bapak Ibu. Jadi deh tuh. Tahu gak hasilnya gimana? Jelek! Benar-benar jelek banget. Tapi kita harus kerja kan, kita mulai dengan apa yang ada gitu. Kita mulai dengan apa yang ada, ya pokoknya kerja aja gitu. Juga yang kita lakukan, ya konsultasi kepada upline, tanya segala-galanya. Ikuti training-training MLM, bukan hanya training for life loh. Training di luar MLM juga, pokoknya belajar gitu. Ikuti training-training pengembangan diri, ikutin. Edu tuh ya, sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam itu dia masih belajar loh. Dan dia mengikuti komunitas-komunitas MLM, leader-leader MLM itu semuanya dia pelajari gitu sama dia. Dia tuh benar-benar mempelajari sedalam-dalamnya. Sampai pagi gak tidur, itu dia belajar. Jadi dia tuh keras pada diri dia sendiri gitu. Karena dia mau saya hidup bahagia. Dia mau saya gak kesusahan nantinya. Dia mau kita berdua itu gak, dia tuh gak mau kalau saya tuh sampai teriak capek. Dia gak mau gitu. Dan saya yakin bapak-bapak di sini juga gitu kan? Betul gak? Betul. Gak ada yang jawab bapak-bapaknya. Gak ada yang capek. Bapak-bapaknya capek. Bapak-bapaknya yang capek atau ibu-ibunya ini. Ya jadi ya pada saat itu ya segala hal kita jalani supaya kita tahu benar mendalami tentang for life ini, gitu Bapak Ibu. Jadi semakin Bapak Ibu paham, ya nantinya Bapak Ibu tuh semakin mandiri. Kalau udah semakin mandiri, semakin dewasa, nanti sesekali aja konsultasi ke upline-nya, nggak sampai ngeganggu-ganggu terus waktu kita di awal-awal gitu ya. Cuma nanti konsultasinya udah beda Bapak Ibu. Kalau dulu tuh nanyanya gini, misalnya ya, Rin, cara closing tuh gimana sih? Nah itu pertanyaan yang dulu. Kalau sekarang tuh konsultasinya gini, Rin, enakan liburan ke Finlandia atau Australia? Kayak gitu. Nanti udah beda. Nah ya saling mau pengumuman Bang, kita kan mau ke Finlandia dan Austria gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu kalau nggak tahu ya bertanya. Kalau nggak ngerti ya konsultasi. Kalau nggak paham ya belajar. Gampang, jangan lunak gitu sama diri sendiri terus mundur dan mengatakan ya ini bisnis nggak cocok buat gua. Ya jangan sampai kayak begitu. Ketidakpahaman kita akan bisnis for life menggerakkan kita untuk lebih keras pada diri kita, mengupgrade skill dan mengupgrade diri kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Yes. Use your superpower. Ini adalah slide terakhir saya dan ini adalah favorit saya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi apa sih superpower ini? Yang saya maksud dengan superpower di sini adalah kekuatan yang kita miliki. Semuanya kita punya kekuatan ini. Yaitu namanya adalah doa. Dimanfaatin banget Bapak Ibu yang namanya doa ini nih. Kadang-kadang kita merasa sendirian gitu ya, merasa down gitu. Obatnya itu cuma doa. Kita nggak yakin, obatnya itu cuma doa. Kita ragu, obatnya itu cuma doa. Kita mau closing, obatnya itu doa. Kita mau prospek, itu semuanya pakai doa gitu. Nah, saya mau tampilkan satu video lagi. Video ini sangat-sangat membuat saya tersenyum gitu ya. Membuat saya tersenyum dan saya senang banget mengilat video ini berkali-kali gitu. Yuk kita saksikan ya. You set my way, but I know the things he gives, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose. Oh, I hope I Gimana mau jualan di padang gurun? Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. Keren banget ya. I want you, I need you, oh
gitu. Ini tuh mencerminkan teman-teman yang, aduh gue nggak bisa ngomong, gue nggak punya teman, gue pokoknya nggak bisa. Gila loh, ini kita kan nggak di padang gurun ya jualannya ya. Di sekitar kita kan ribuan orang gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk kita mengatakan bahwa ini bukan buat gue, ini bukan buat saya. Saya mau cerita lagi nih Bapak Ibu. Waktu itu saya sadar, ini awal-awal juga ya di bisnis kita ya. Ini saya sadar, kok kita pagi-pagi nggak ada kerjaan, ingat gak Bang? Kita kok pagi-pagi nggak ada kerjaan gitu, karena ternyata prospek kita itu tuh kesibukan kita itu selalu di atas jam kantor, gitu, jam 5, jam 6 bisa sampai jam 2 pagi gitu ya. Kok pagi-pagi kita nggak ngapa-ngapain gitu. Terus menyadari hal itu tuh saya doa gitu. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan kirimkan member baru buat saya. Member baru Tuhan kirimkan yang mau melakukan bisnis ini tuh di pagi hari, supaya pagi hari kami tuh produktif gitu, gak kosong. Gak pakai lama Bapak Ibu. Seminggu 2 minggu kemudian seorang teman nelfon saya. Saya kaget karena yang saya tahu teman saya ini di Cina gitu. Terus dia bilang, Rin, kita ketemuan yuk. Saya langsung iya kan gitu kan, ayo gitu. Terus ya udah kita ketemu. Saya prospecting gitu ya, walaupun prospectingnya waktu itu belum sampai ke tahap presentasi ya, baru ngobrol-ngobrol aja. Pendek cerita, dia bergabung Bapak Ibu. Dia bergabung dan dia mengatakan sama saya seperti ini, Rin, lu mau bantuin gua nggak supaya gue bisa jadi diamond? Terus saya bilang, ya mau lah, ayo kita kerjain gitu. Beneran Rin, tapi kayaknya lu nggak bisa deh. Kenapa? Karena gue hanya bisa melakukan bisnis ini di jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Doa saya terkabul teman-teman. Baru aja Tuhan menjawab doa saya. Saya minta dikirimkan seorang member baru yang hanya bisa melakukan bisnis ini di pagi hari, dan Tuhan melakukannya gitu. Tuhan menjawab doa itu gitu. Dan jadilah kami berdua pagi-pagi sudah bangun ya, jam 7 pagi sudah berangkat, dan kita waktu itu masih di kontrakan ya Bang. Masih di kontrakan di Depok. Dan dia ini rumahnya, kita harus ke Kelapa Gading lah, pokoknya ke utara deh. Itu jauh-jauh semua. Dan benar Bapak Ibu, dia hanya bisa sampai jam 11 siang. Karena dia harus menjemput anaknya sekolah, lalu masak buat keluarganya. Terus pas lagi suatu saat saya tanya sama dia, namanya Ika. Saya tanya sama dia, Ika, kenapa sih kok lu waktu itu tiba-tiba nelfon gue? Kan karena yang gue tahu lu tuh di Cina. Gak tahu Rin, tiba-tiba tergerak aja mau hubungi lu tuh, tergerak aja. Dan gue awalnya tuh gak mau join For Life loh. Dia bilang seperti itu. Itu berarti kan Tuhan yang menggerakkan dia untuk dia bergabung ke For Life. Dan Ika mencapai qualified diamond waktu itu. Bahkan mamanya, adik-adiknya juga menjalani For Life dengan serius. Selalu datang ke pertemuan, bahkan sampai 5.000 LP Bapak Ibu. Itu kita gak pernah tahu. Jadi segala sesuatu yang kita perlukan itu sudah Tuhan sediakan buat kita. Kita hanya tinggal mengambilnya saja. Segala sesuatu yang kita inginkan, baik rekognisi, baik penghargaan, baik uang cash, baik perjalanan mewah, sudah For Life sediakan buat kita. Kita tinggal hanya mengambilnya saja nih Bapak Ibu. Sudah saatnya kita menjadikan impian kita menjadi nyata dengan cara yang mudah dan cepat. Terima kasih.